Sobat Viral Kristen, pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa meninggalkan karir yang menjanjikan di dunia perbankan untuk menjawab panggilan Tuhan? Bagaimana seorang remaja yang tumbuh di Belanda bisa menjadi salah satu pemimpin gereja paling berpengaruh di Indonesia? Inilah kisah Jeffrey Rahmat, pendiri dan gembala sidang Jakarta Praise Community Church, JPCC, yang hidupnya menjadi bukti nyata tentang kuasa transformasi dan kepemimpinan yang dijalani dengan iman. Berikut ini kisah perjalanan pendeta Jeffrey Rahmat, salah satu pendeta paling berpengaruh di Indonesia. Tapi jangan lupa subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pendeta Jeffrey Rahmat memulai perjalanan hidupnya di Belanda, di mana ia pertama kali mengalami perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan saat masih remaja. Momen ini menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. Setelah kembali ke Indonesia, pendeta Jeffrey sempat bekerja di dunia perbankan selama 5 tahun. Namun, di tengah kesibukannya, ia merasakan panggilan yang tidak bisa diabaikan, panggilan untuk melayani Tuhan. Dengan keyakinan yang teguh, pendeta Jeffrey memulai kelompok persekutuan kecil yang kemudian berkembang pesat. Pada tahun 1999, kelompok ini resmi menjadi Jakarta Praise Community Church, JPCC, sebuah gereja yang kini dikenal dengan pendekatannya yang relevan dan kontemporer. Pendeta Jeffrey Rahmat bukan sekadar pemimpin gereja. Ia adalah seorang pengajar, penulis, dan pembicara yang karyanya telah menyentuh ribuan orang. Melalui khotbah-khotbahnya, ia sering membahas topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kepemimpinan, hubungan, pernikahan, dan transformasi hidup. Pesannya selalu mengena karena disampaikan dengan gaya yang santai namun penuh makna. Salah satu kontribusi besarnya adalah buku berjudul Permainan Cantik, yang telah dicetak 6 kali dan dialihbahasakan ke dalam beberapa bahasa. Buku ini tidak hanya berbicara tentang pengendalian diri, tetapi juga tentang bagaimana hidup dengan tujuan yang jelas, sesuai dengan rencana Tuhan. Di bawah kepemimpinan Jeffrey, JPCC juga dikenal dengan pelayanan pujian dan penyembahannya. JPCC Worship, yang sebelumnya dikenal sebagai True Worshipers, telah memproduksi album-album rohani yang menginspirasi. Mereka bahkan meraih penghargaan AMI Awards untuk kategori lirik spiritual Nasrani terbaik. Musik rohani dari JPCC tidak hanya menjadi berkat bagi jemaat lokal, tetapi juga menjangkau banyak orang di seluruh dunia. Pendeta Jeffrey Rahmat tidak hanya fokus pada pelayanan di dalam gereja. Bersama JPCC, ia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mendukung program pendidikan, dan memperkuat komunitas lokal. Selain itu, ia juga membaktikan waktunya untuk mentoring dan pembinaan bagi para pemimpin gereja dan jemaat, membantu mereka tumbuh dalam iman dan kepemimpinan. Pada perayaan ulang tahun JPCC yang ke-25, Jeffrey Rahmat membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai gembala senior. Keputusan ini diambil bukan karena kelelahan atau konflik, melainkan untuk memastikan gereja tetap sehat, relevan, dan tidak kehilangan identitasnya. Dalam khotbahnya, Jeffrey menjelaskan bahwa Tuhan telah menaruh impresi di hatinya untuk membangun generasi baru yang memiliki integritas dan menjadi garam serta terang bagi dunia. Pendeta Jeffrey Rahmat mungkin telah mengundurkan diri dari posisi formalnya, tetapi warisannya tetap hidup. Melalui JPCC, buku-bukunya, dan pelayanan-pelayanan yang telah ia rintis, Jeffrey telah membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Kisah hidupnya mengajarkan kita bahwa ketaatan pada panggilan Tuhan tidak pernah sia-sia. Berikut ini salah satu potongan khotbah viral pendeta Jeffrey Rahmat. Jadi, apapun yang ada di tangan saudara sekarang, saya masih ingat pertama kali saya pelayanan. Kerjanya ngangkut-ngangkut speaker. Kebaktian belum dimulai. Ruangan yang kita sewa, ruangan kosong. Kerja saya angkut-angkut speaker karena kita cuma boleh pakai ruangan itu ya pada saat itu saja. Angkut speaker gede-gede, box-box speaker angkut, susun baik-baik sebelum yang lain datang. Susun kursi. Baru setelah itu bisa kebaktian. Setelah selesai kebaktian, yang lain bisa langsung pulang. Saya mesti angkut-angkut kursi. Mesti kemudian lepasin semua kabel. Gotong-gotong speaker lagi. Saya kerjakan minggu demi minggu, bertahun-tahun saya mengerjakannya. Nganterin nama Tuhan, jemput mereka, anterin nama Tuhan, layani mereka, bawain Alkitabnya, kemudian
pergi nemenin dia, dengerin mereka khotbah, kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, berapa kali pun mereka kebaktian, duduk di situ, dengerin khotbahnya, terus saja. Mau ngerti kayak, mau nggak ngerti kayak, dengerin terus saja. Dan saya lakukan bertahun-tahun, tanpa saya mengerti, sebetulnya Tuhan sedang menilai saya dan melihat apakah saya setia, apakah saya bersabar, apakah saya tekun, apakah saya punya komitmen, apakah saya tahan uji atau tahan banting. Tanpa saya tahu, dia sedang mempersiapkan saya untuk panggung yang lebih besar. Sama seperti Daud. Daud cuman melayani atau mengembalakan 2-3 ekor kambing domba bapaknya. Satu pekerjaan yang sangat hina mungkin di depan banyak orang. Kakak-kakaknya nggak ada yang mau kerjain. Daud yang bungsu yang kerjain. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Bapaknya pun nggak lihat. Tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan singa atau beruang yang mau terkam, mau mangsa kambing domba itu, dia pertahankan dengan nyawanya sendiri. Nggak ada yang lihat. Tapi ada mata lain yang melihat. Kesetiaan dia, komitmen dia. Mungkin kau nyanyi di belakang sini tanpa mic, gak ada yang lihat, ketutupan lagi, dan yang ambil kamera gak pernah lewat. Yang disorot, yang main drum, yang main gitar, yang main organ, yang di depan, saudara gak pernah disorot. Now what you do? Apakah saudara tetap melakukannya dengan segenap hati? Apakah saudara tetap melakukannya dengan semangat? As unto the Lord. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya lucu, gak banyak orang mau disuruh, oh kamu mau nyanyi ya? Mau pelayanan ya? Iya. Gimana kalau kamu nyanyi untuk bantu-bantu di kebaktian kedukaan? Oh, panggilan saya dari situ deh. Kayaknya panggilan kedukaan bukan pelayanan saya, Kak. Saya lebih ke panggung-panggung yang besar. Saya beritahu, kalau engkau terlalu besar untuk perkara yang kecil, maka engkau terlalu kecil untuk perkara yang besar. Terima kasih sama Tuhan. Hanya karena dia gak memberikan kepada kita apa yang kita mau. Tapi kita gak sadar berapa kali kita diluputkan dari bahaya. Waktu anak saya masih kecil, dia gak sadar berapa kali saya tahan pintu dari ngejeblak nutup sendiri karena angin dan lain sebagainya. Dia sih gak tahu apa-apa, dia nyelonong aja. Berapa kali saya selamatkan dia dari hal-hal yang panas karena dia mau megang, saya pegang duluan dan dia pegang tangan saya dan saya yang kepanasan. Dan dia gak tahu apa-apa. Dia gak tahu apa-apa. I wonder kalau Tuhan kasih tahu sama kita berapa kali Tuhan selamatkan kita dan kita nggak tahu apa-apa, bahkan tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Padahal Bapa kita selamatkan kita, lindungi kita dengan luar biasa. Dia baik bukan karena apa yang dia bisa beri, tapi dia baik karena dia benar. Benar itu pada akhirnya selalu baik. Tapi di awal belum tentu baik. Jadi kalau Tuhan gak jawab doa saudara, bukan karena dia jahat, tapi karena dia benar. Dia tahu yang lebih baik. Dia tahu rancangan-rancangan apa yang lebih cocok buat saudara.